Jika ada 1000 orang yang sukses, saya harus salah satunya. Jika ada 100 orang yang sukses, saya pun harus salah satunya. Jika ada 10 orang yang sukses, saya pasti ada dalam salah satunya. Dan jika hanya ada 1 orang yang sukses, itu adalah saya. Itu adalah prinsip seorang pejuang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia. Tetap semangat dan salam satu aspal. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem. Jadi banyak sekali rekan-rekan yang kaget atau bingung ketika mendapatkan notifikasi pelanggaran. Baik pelanggaran maupun suspend 7 hari maupun suspend 30 menit sehari, bahkan putus mitra. Nah, sebenarnya itu sudah sesuai dengan SOP atau sudah ada tahapan-tahapannya, sehingga pada akhirnya akun rekan-rekan dikenakan putus mitra. Karena rekan-rekan sudah berkali-kali melakukan pelanggaran dan pelanggaran itu memang dideteksi oleh sistem. Nah, jenis pelanggaran ini tadi ada 2 macam. Satu, pelanggaran yang dilaporkan oleh customer. Yang kedua adalah pelanggaran yang dideteksi oleh sistem. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Namun sebelum kita ke topik pembahasan, seperti biasa, kita seruput dulu kopi susunya, biar semakin cerdas. Segar. Oke, langsung saja kita mulai. Jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem. Yang pertama adalah terlalu banyak melakukan pembatalan order. Nah, jika rekan-rekan sampai saat ini masih melakukan hal ini, yaitu menyortir order atau membatalkan orderan dengan jumlah yang banyak atau terlalu sering, maka rekan-rekan akan mendapatkan notifikasi tingkat 1, pelanggaran tingkat 1. Nah, jadi untuk rekan-rekan mulai saat ini cobalah berpikir lagi untuk melakukan hal ini agar tidak terjadi hal yang fatal untuk akun rekan-rekan. Yang kedua, memilih alasan pembatalan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misal, uang belanja rekan-rekan tidak cukup, stok pesanan tidak tersedia, dan ada lagi penumpang tidak memakai masker, dan penumpang lebih dari 2 orang. Nah, ini masuk pelanggaran yang bisa dideteksi oleh sistem. Jadi tidak perlu dilaporkan dari pelanggan, maka sistem bisa mendeteksi hal-hal ini tadi. Dan ini masuk ke tingkat 1, pelanggaran tingkat 1. Jadi rekan-rekan untuk melakukan alasan-alasan ini tadi harus berhati-hati dan memang harus sesuai fakta di lapangan. Jika tidak akan fatal. Akun rekan-rekan akan mendapatkan notifikasi pelanggaran, bahkan terfatalnya adalah putus mitra. Yang ketiga adalah terdeteksi menjalankan order secara offline di bandara. Nah, ini biasanya adalah roda 4. Nah, kemungkinan ini saya mengartikannya adalah ketika rekan-rekan mendapatkan orderan dari bandara dan ketika jumpa dengan customer, orderan itu dibatalkan atau di-cancel, namun customer tetap dihantar dengan tujuan, kenapa? Supaya tidak kena potongan aplikasi. Nah, untuk rekan-rekan yang sering melakukan hal ini harus berhati-hati dan saran saya jangan pernah melakukan hal ini tadi, karena orderan yang dibatalkan namun dijalankan secara offline, maka sistem bisa mendeteksi. Jadi buat rekan-rekan yang masih melakukan ini, stop, jangan melakukannya lagi. Yang keempat adalah terindikasi menggunakan aplikasi modifikasi, dan ini sering sekali terjadi dan masih banyak di lapangan bahwa aplikasi-aplikasi modifikasi, dan ini masuk ke tingkat 4, pelanggaran tingkat 4. Jadi tinggi ya. Nah, ketika rekan-rekan terdeteksi menggunakan aplikasi modifikasi, biasanya tidak langsung diputus mitra.
Jadi dikasih peringatan dulu, dan jika masih menggunakan maka akan disuspend 7 hari. Langkahnya adalah jika sudah diperingatkan masih digunakan, maka akan muncul notifikasi 7 hari suspend. Dan jika masih digunakan lagi, maka langkah terakhir adalah putus mitra. Jadi buat rekan-rekan yang masih menggunakan aplikasi modifikasi, saran saya stop dan berhenti, karena walaupun sepintar-pintar apapun rekan-rekan, itu masih terdeteksi dan tetap terbaca. Dan hanya saja pihak Gojek masih melakukan langkah-langkah yang secara bertahap. Yang kelima adalah menyelesaikan orderan yang tidak wajar. Nah, menyelesaikan orderan yang tidak wajar ini banyak sekali ya. Kalau dianalisa bahwa bisa saja menyelesaikan orderan tanpa mengantar penumpang, melakukan order fiktif. Jadi orderan-orderan yang tidak wajar ini tadi, jika terdeteksi maka rekan-rekan akan mendapatkan notifikasi pelanggaran tingkat 4. Jadi lumayan berat pelanggaran ini. Yang keenam adalah melakukan kecurangan ketika membayar order GoFood atau GoShop. Nah, yang dimaksud melakukan kecurangan ini mungkin menambah harga dan bekerja sama dengan pihak yang penjual atau yang lain ya. Jadi melakukan kecurangan dari segi pembayaran. Nah, jika ini terdeteksi oleh sistem, maka rekan-rekan akan dikenakan sanksi dan notifikasi tingkat pelanggaran 4. Jadi rekan-rekan harus lebih berhati-hati lagi untuk menjalankan orderan GoFood dan GoShop ini tadi. Yang ketujuh adalah menyelesaikan orderan yang tidak dijalankan. Nah, banyak sekali terjadi rekan-rekan ini terkena suspend 7 hari dengan pelanggaran ini tadi. Jadi menyelesaikan orderan yang tidak dijalankan. Artinya ada orang order dan ternyata customer tidak dijemput, dan ternyata orderan itu dijalankan. Atau ada orderan fiktif atau rekan-rekan yang mau nembak biasanya untuk mencari penglaris atau entah apa itu, dan ternyata ada kesepakatan antara si pengorder dan si driver bahwa dijalankan saja, namun GPS atau penyelesaiannya di tempat. Jadi seperti contoh, tujuannya dari titik A ke titik B, namun rekan-rekan tidak jalan ke titik B dan diselesaikan di titik A. Nah, ini akan terdeteksi dan akan terkena sanksi dan notifikasi pelanggaran tingkat 5, tinggi jenis pelanggarannya. Yang kedelapan adalah terindikasi melakukan kecurangan manipulasi sistem order. Nah, ini kemungkinan yang saya tangkap adalah, yang saya cerna adalah kecurangan manipulasi sistem order. Mungkin ini adalah bekerja sama antara driver dan resto. Seperti orderan yang dipesan di aplikasi itu sate, namun yang dibuatkan adalah hanya lontong. Jadi orderan ini menguntungkan pihak driver maupun restonya sendiri. Dan ini jika terindikasi atau terdeteksi, maka akan terkena pelanggaran tingkat 5. Yang ke-9 adalah melakukan kecurangan dengan membuat order palsu atau fiktif. Jadi seperti melakukan order tembakan atau mencoba untuk melakukan nembak akun sendiri untuk memancing atau biar gacor dan segala macam, itu terindikasi, dan jika benar terindikasi maka akan terkena pelanggaran tingkat 5. Nah, itulah ke-9 jenis pelanggaran yang terdeteksi dari sistem. Jadi jenis-jenis pelanggaran ini tidak perlu bekerja sama atau ada laporan dari customer, maka ini langsung sistem yang mendeteksi. Dan jika rekan-rekan terdeteksi melakukan pelanggaran ini tadi, ke-9 pelanggaran ini tadi, maka otomatis rekan-rekan akan mendapatkan notifikasi pelanggaran dan tingkat pelanggarannya berbeda-beda. Jadi saran saya buat rekan-rekan lebih pahami
peraturan-peraturan tata tertib Gojek sehingga rekan-rekan bisa bekerja dengan baik dan bisa menjalankan semua tugas dengan sempurna. Dan akun rekan-rekan aman dari segala macam jenis pelanggaran. Jadi mulai sekarang rekan-rekan harus lebih cerdas, lebih pintar untuk menyikapi segalanya agar pekerjaan lancar dan rezeki lancar. Dan buat rekan-rekan yang masih melakukan hal-hal seperti di atas yang saya sebutkan tadi, maka mulai sekarang berhenti dan stop. Mulailah bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, bekerja dengan hati yang tulus, sehingga rekan-rekan kedepannya akan jadi jauh lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsu Kagawa. Salam satu aspal. Kita seruput lagi kopi.